Halo semua, Alfian di sini. Selamat datang di Beras Belajar RAS. Di sini kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman RAS. Bahasa pemrograman RAS sendiri itu merupakan bahasa pemrograman yang paling disukai sejak tahun 2016 sampai tahun 2023 kemarin. Data ini berdasarkan data yang disurvei oleh Stack Overflow. Dan bahasa pemrograman RAS sendiri itu dia levelnya itu kayak C atau C++ mungkin ya. Jadi dia di low code gitu. Dan yang membedakan RAS ini dengan C atau C++ itu dia abstraksinya ada di level yang lebih tinggi. Jadi kita bisa menulis kodenya dengan lebih mudah, lebih enak, lebih nyaman di RAS ini instead of di C atau di C++ gitu. Oke, kita langsung saja ke awal muasal RAS ini tercipta itu bagaimana. Jadi asal muasalnya RAS ini tercipta itu si Graydon Hoare ini iseng nih bikin proyek pribadi, yaitu dinamain RAS ini. Terus di tahun 2009 disponsori lah oleh si Mozilla sebagai bagian dari pengembangan browser engine yang bernama Servo. Dan di tahun 2015 akhirnya rilislah versi stablenya yang pertama kali, yaitu versi 1.0. Setelah 1 tahun berikutnya, Stack Overflow melakukan survei, dan berdasarkan survei yang dilakukan Stack Overflow, bahasa pemrograman yang paling disukai itu RAS. Dan sampai tahun 2023, dan di akhir tahun 2023 ini itu dia merilis versi terakhirnya itu versi 1.75.0. Oke, kita lanjut. Kenapa RAS gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Karena menurutku ini bahasa yang paling banyak disukai. Jadi dari diriku sendiri nih kayak penasaran gitu. Kenapa bahasa pemrograman RAS ini disukai oleh banyak orang gitu? Dan dia itu memory safety, nggak kayak C atau C++ yang harus kita kayak mengalokasikan memorinya terlebih dahulu, terus nge-freein si memorinya gitu. Di RAS ini dia memory safety karena konsep yang dibawanya itu yang bernama ownership dan borrowing gitu. Dan dia juga zero cost abstraction. Jadi kita bisa menulis kode seabstrak apapun kode yang kita buat tanpa cost performa sekalipun, karena seluruh prosesnya itu ada di bagian compile time-nya, kompilasinya. Dan untuk performanya sendiri ini bukan kaleng-kaleng ya. Kayak misalnya dibandingin sama C atau C++ itu kadang si RAS ini jauh lebih cepat daripada yang C atau C++ gitu. Dan dia juga mendukung concurrency dengan baik. Jadi teman-teman yang misalnya pernah mengalami isu terkait concurrency, mulai dari race condition atau isu-isu lainnya, itu di RAS ini dijamin gak bakalan ada isu kayak gitu. Karena konsep yang ditawarkan oleh RAS yaitu ownership dan borrowing. Untuk toolingnya sendiri itu dia bisa dibilang modern, karena mulai dari project creation sampai nge-build untuk rilisnya dan nge-build untuk masing-masing target operating sistemnya itu udah ada toolingnya sendiri yang dinamakan Cargo. Dan dia juga ada package registernya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nyari library atau package yang dari luar gitu, itu udah ada. Dan komunitasnya sendiri itu di tahun 2021 itu RAS Foundation itu berdiri, dan ada beberapa pemain besar di sana. Salah satunya Microsoft, terus ada Google, ada Dropbox, ada Meta, dan masih banyak lagi. Untuk ekosistemnya sendiri itu menurutku besar banget, malah luas banget lingkupnya. Mulai dari web development itu ada Laptos untuk front endnya dan full stacknya, ada yang namanya Rocket Framework,
ada Aksum, ada Hyper untuk networking, ada apa lagi ya, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Bahkan tooling-tooling yang modern sekarang ini itu kebanyakan tuh mulai migrasi ke RAS sendiri. Bahkan di sistem operasi Android itu mulai menulis kode itu menggunakan RAS ya, di sistem operasinya sendiri ya, bukan di pemrograman untuk membuat aplikasi, tapi di sistem operasinya itu mulai menulis kodenya itu dengan RAS. Dan untuk teman-teman yang di web mungkin itu ada yang namanya Dino juga, itu JavaScript runtime yang sebagai alternatifnya Node.js gitu. Oke, tapi sebelum memulai kita harus menyiapkan beberapa hal tersebut terlebih dahulu, yaitu kita mulai instalasi RAS-nya dulu. Untuk install RAS-nya sendiri ini bisa dibilang cukup mudah, karena di official webnya itu kita dikasih komen untuk kita copyin aja ke terminal kita copyin, nanti dia bakalan otomatis ngedownload si installernya, dan teman-teman ikutin aja step by stepnya kayak gimana nanti. Oke, terus ada setelah teman-teman install, teman-teman validasi tuh udah beneran terinstall belum, cari validasinya gimana. Teman-teman bisa ketikin komen rasc version untuk mengecek versi yang terinstall di device teman-teman. Di sini saya terinstall versi 1.7.5, dimana ini adalah versi yang paling latest. Dan juga kita perlu men-setup code editornya. Nah, untuk code editor sendiri di sini saya menggunakan Visual Studio Code, dan RAS sendiri itu dia support untuk integrasi beberapa code editor, mulai dari Visual Studio Code, Sublime Text, Vim, Eclipse, sampai Visual Studio dan Rust Rover. Kalau teman-teman nggak mau setup aneh-aneh dan ribet-ribet, teman-teman bisa pakai yang Rust Rover ini. Kalau untuk Visual Studio Code sendiri itu memerlukan instalasi beberapa extension, yaitu yang pertama Rust Analyzer. Rust Analyzer ini untuk syntax selecting, code completion, terus yang berhubungan dengan kita menulis kode di file Rust tersebut. Dan juga ada extended code LLDB. Code LLDB ini digunakan untuk debugging dan mempermudah kita dalam melakukan proses debugging di Visual Studio Code, sama Event Builder tool. Jadi kenapa ini perlu diinstal? Karena nanti di Cargo itu ada yang namanya cargo.toml sebagai konfigurasi dari suatu project yang berbasis Cargo di Rust. Itu mungkin mirip-mirip kayak package.json mungkin kalau teman-teman udah familiar dengan JavaScript ataupun TypeScript. Oke. Mungkin kurang lebih sampai sini dulu untuk pengenalan dengan RAS-nya sendiri. Nanti kita bakalan lanjut di sesi berikutnya.